Warga Kelurahan Panjang Utara, Kecamatan Panjang digegerkan meninggalnya Sarijan yang sebelumnya tidak diketahui keluarganya. Jenazah ditemukan sudah mengeluarkan bau tidak sedap di dalam kamarnya. Polisi tidak menemukan luka bekas penganiayaan di tubuh Sarijan. Polisi menduga Sarijan meninggal dunia sejak lebih dari 1 hari lalu dan penyebabnya karena sakit. Saat kejadian, istrinya sedang tinggal di rumah anaknya. Kita tanyakan dengan keluarganya, memang dia ini berdua saja sama istrinya tinggal. Kemudian dan beberapa hari ini, dan memang bapak ini, almarhum ini dalam keadaan sakit, memang sakit. Kemudian terakhir dilihat oleh warga di sini bahwa hari Selasa sore itu masih minta makan di sini ya. Terus kemudian Rebo ini Kamis, nah ini dikabarkan meninggal dunia dan keadaannya sudah membusuk. Saya buka jendelanya sama saudaranya, sama keponakannya dibuka jendelanya, rupanya sudah meninggal Pak di dalam, sudah dihubung laler. Jam berapa Pak kita tahu itu tadi kita buka rumahnya itu? Sekitar jam 10:30 Pak. Ketahuan ya Pak ya? Ya, karena kita buka jendelanya. Jenazah dievakuasi ke rumah sakit untuk kepentingan penyelidikan polisi sebelum diserahkan ke keluarganya. Polisi mengimbau warga yang memiliki anggota keluarga lansia supaya meningkatkan pengawasannya karena hal-hal tak diinginkan bisa terjadi kapan saja. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Dua mantan pejabat Universitas Lampung yang terseret kasus korupsi penerimaan mahasiswa baru dari jalur mandiri Kamis siang menjalani sidang perdana. Kedua terdakwa adalah Heriandi, mantan Wakil Rektor 1 Bidang Akademik, dan Muhammad Basri, mantan Ketua Senat Unila. Sidang digelar di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Bandar Lampung. Dalam sidang, Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa Heriandi dan M. Basri menerima upeti 3,4 miliar rupiah lebih dari sejumlah keluarga calon mahasiswa baru Fakultas Kedokteran supaya bisa diluluskan. Sebagian uang itu disetorkan ke Karomani, mantan Rektor Unila. Jaksa KPK pun mendakwa keduanya dengan pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Bahwa terdakwa 1 dan terdakwa 2 bersama-sama Karomani selaku pegawai Majelis Aktif Penyelenggara Negara yang menjabat sebagai Rektor Universitas Lampung atau Unila pada bulan Januari sampai dengan bulan Juli tahun 2022 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di ruang kerja Asep Sukohar, Wakil Rektor 2 Unila, di ruang kerja Budi Sutomo, Kepala Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat Unila. Sidang dengan terdakwa Heriandi dan M. Basri akan dilanjutkan pada Kamis pekan depan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. 2 hari sebelumnya, mantan Rektor Unila Karomani juga menjalani sidang untuk pertama kalinya dalam kasus korupsi penerimaan mahasiswa baru dari jalur mandiri. Sidang dengan terdakwa Karomani akan dilanjutkan pada Selasa pekan depan. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Ancaman krisis pangan karena stok beras nyaris habis di 3 kabupaten, yakni Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang, dan Mesuji teratasi. Ini setelah Bulog Pagar Dewa Tulang Bawang Barat yang menaungi 3 daerah itu mendapat pasokan 330 ton beras impor pada Kamis siang. 300 ton beras kualitas medium dan 30 ton beras kualitas premium. Sekitar 300 ton untuk yang medium dan kemudian yang premium sekitar 30 ton. Setelah ini nanti kan kita mau dapat lagi dari LN sekitar 500 ton, 200-nya di Mesuji, yang 300 di Pagar Dewa. Kemudian pengiriman beras impor ke Bulog Pagar Dewa secara bertahap dan diperkirakan akan diterima semuanya pada hari Sabtu besok. Pasokan beras ini juga diharap dapat menurunkan harga beras di pasar yang kini melambung tinggi. Bisa kita lihat di belakang saya nampak penumpukan beras ini yang baru saja dikirim dan tiba di gudang Bulog Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk pensuplaian di 3 kabupaten Tulang Bawang dan Mesuji.
Dan bisa kita lihat juga bahwasanya ini merupakan salah satu yaitu bentuk untuk menanggulangi kelangkaan beras yang berada di 3 kabupaten sehingga harga beras saat di pasaran sangat melambung tinggi. Dengan hal ini dari pihak Bulog akan melakukan penyetabilan dengan cara untuk mendistribusikan beras-beras yang berada di gudang. Sepekan sebelum berakhirnya tahun 2022 lalu, stok beras di gudang Bulog Pagar Dewa Tulang Bawang Barat menipis. Di gudang Bulog tersisa 25 ton beras saja dan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pangan di 3 kabupaten. Persediaan beras di Bulog menipis karena tidak adanya serapan beras dari petani dan kiriman dari pemerintah. Untuk tambahan stok, pihak Bulog mendatangkan beras impor. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang Barat. Tahun 2023 atau 1444 Hijriah, Provinsi Lampung akan memberangkatkan 7.000 calon jemaah haji tanpa batasan usia. Keberangkatan tahun ini akan memprioritaskan jemaah haji yang tertunda keberangkatannya akibat pandemi COVID-19. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Puji Raharjo pada Kamis siang mengatakan jumlah calon haji yang akan diberangkatkan di tahun ini sudah kembali normal. Ini karena lobi antara Kementerian Agama dengan pemerintah Arab Saudi terkait kuota haji. Para jemaah haji lansia yang tertunda keberangkatannya diminta menyiapkan diri baik kesehatan dan mental menjelang waktu keberangkatan. Dari 7.000 kuota itu kemarin kan cuma berangkat sekitar 3.000-an, berarti masih ada 4.000-an orang yang belum bisa berangkat. 4.000 itu nanti yang akan berangkat bersama-sama dengan mereka yang terhambat faktor usia kemarin, sehingga mungkin kuota 7.000 itu akan diisi oleh mereka yang tertunda keberangkatan kemarin plus yang tertunda keberangkatan kemarin karena faktor usia. Daftar tunggu calon jemaah haji asal Lampung saat ini mencapai 30.000 orang lebih. Jumlah itu akan diberangkatkan dalam kurun waktu 15 hingga 20 tahun mendatang. Tahun ini Lampung memiliki kuota 7.000 jemaah haji, sedangkan kuota haji nasional 221.000 orang. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung.